teman-teman seminar pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan berkat Tuhan dan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya kita telah mendengarkan bersama dua sifat dasar gereja, yakni gereja yang satu dan gereja yang kudus. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya akan bersharing mengenai dua sifat dasar gereja yang lainnya, yakni gereja yang Katolik. Nah, Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos, yang memiliki arti menyangkut keseluruhan, umum, universal, meresapi segala-galanya. Gereja itu Katolik artinya gereja itu diperuntukkan bagi segala manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Hal ini sesuai dengan pesan Yesus kepada para muridnya yang mengatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini terdapat dalam Matius bab 28 ayat 19. Lalu juga Yesus mengatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Santo Ignatius pada waktu itu mendaftarkan ciri-ciri gereja yang benar: kesepakatan universal, otoritas, penggantian dalam imamat dari tahta Santo Petrus. Pada akhirnya menyebut nama Katolik itu sendiri, yang tidak tanpa alasan di tengah sedemikian banyak bid'ah-bid'ah. Dengan demikian teman-teman, kata Katolik berarti gereja dalam kepenuhan atau keseluruhannya, telah digunakan secara polemik untuk gereja yang benar dan mempunyai arti geografis atau universal bagi gereja yang hadir di mana-mana. Kekatolikan gereja mencakup sifat menyeluruh terhadap keanggotaan gereja. Sebagai tanda perdamaian dalam Kristus dan kesatuan dalam Roh, gereja harus merangkum segala bangsa, mendamaikan ras, kelas, dan budaya yang berbeda-beda. Kekatolikan merupakan tanda kesatuan seluruh umat manusia. Sebuah gereja yang tidak menerima orang-orang lain karena ras, etnik, atau status sosial tidak dapat bersifat Katolik. Kesatuan dan kekatolikan atau disebut sebagai Ecclesia Catholica berkurang karena perpecahan antara gereja timur dan barat pada tahun 1054 maupun oleh perpecahan-perpecahan baru yang diakibatkan oleh reformasi. Dengan Kristianitas yang terpecah-pecah tersebut, Katolisitas tidak hanya menjadi milik gereja Katolik yang sejak abad ke-16 disebut sebagai Gereja Katolik Roma. Meski dalam dokumen-dokumen resmi gereja terus-menerus menyebut dirinya hanya sebagai gereja Katolik. Sebuah gereja setempat adalah Katolik jika gereja itu ada dalam kesatuan dengan gereja-gereja yang membentuk gereja universal. Kita lanjut.
pada bagian sifat gereja yang keempat. Apa itu? Yakni gereja yang apostolik. Teman-teman, apakah tahu apa artinya gereja yang apostolik? Nah, untuk itu kita dengarkan bersama-sama. Kata apostolik berasal dari bahasa Yunani apostolos, yang memiliki arti rasul, utusan, duta. Gereja itu apostolik, artinya ajaran gereja itu sesuai dengan ajaran para rasul, utusan dan duta Yesus Kristus. Kesesuaian dalam ajaran ini merupakan pesan Yesus sendiri, yakni ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini terdapat dalam Matius bab 28 ayat 20. Dan jemaat yang pertama hidupnya sesuai dengan pesan Yesus, yakni mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Akibat dari sifat gereja yang apostolik itu, gereja mempunyai successio apostolica, yaitu adanya deretan pengganti Petrus yang tidak pernah putus. Dari dahulu sampai sekarang, kita mengenal dan mengakui Paus sebagai pengganti Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul. Sebagai himpunan orang-orang beriman, Kristus menghendaki agar gereja berlangsung terus sampai akhir zaman. Jabatan-jabatan yang diserahkannya kepada Petrus dan para rasul lainnya harus berlangsung terus sampai sekarang ini. Kristus menghendaki agar gereja mempunyai pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan umat kepada yang baik dan yang benar. Demikian teman-teman Semina Padi, sharing dari saya terkait dengan sifat-sifat dasar gereja. Semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.